Era digital menjadi sebuah momentum untuk menciptakan karya yang kreatif dan inovatif bagi generasi digital. Ignite the Nation menjadi gerakan besar untuk mengobarkan rasa patriotik generasi digital Indonesia serta membangkitkan mimpi besar untuk menciptakan solusi dan inovasi bagi Indonesia Jaya. Semangat dan antusiasme peserta yang luar biasa membakar Istora Senayan dengan berbagai rangkaian acara dan diharapkan dapat memfasilitasi serta menghasilkan SDM berkualitas untuk generasi digital Indonesia. Bersama saya, Rory Asyari, inilah Ignite the Nation. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Boleh semua tepuk tangan sama-sama untuk Indonesia. Let's go. Come on, say. Merah putih berkibar begitu dalam. Antrian panjang lebih dari 10.000 peserta menjadi bukti antusiasme generasi digital untuk berkontribusi dalam dunia digital Indonesia. Let's go. Merah putih bergerak buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harukan nama Ibu Pertiwi serempak di atas langit biru berkibar tertiup. Acara yang dibuka dengan performance Seikoji ini juga mendeklarasikan serah terima dari operator lama kepada operator baru yang dilanjutkan dengan menghadirkan Wakil Presiden Yusuf Kala. 3, 2, 1. Kita telah menyiapkan program 1000 startup. Sejak dimulai tahun 2016, memanggil ribuan anak muda di Indonesia untuk memulai beberapa startup yang telah diinkubasi dan masih berjalan di beberapa kota di Indonesia yang berusaha untuk menjadi solusi masalah bangsa di bidang logistik, agrikultur, tourism, education, health, energi, dan fintech. Kita telah menyiapkan program 1000 startup. Bersama mentor dari sektor strategis yakni Rudiantara, Sri Mulyani, Susi Pujiastuti, Triawan Munaf, dan Thomas Lembong, sesi pertama diisi dengan tips jitu ala para menteri untuk menjadi game changer di era digital sektor strategis. Nah, acara ini dipandu oleh Belva Devara, CEO dari Ruang Guru yang menjadi perwakilan Digital Millennials Indonesia. Bersama, mereka membahas tantangan apa yang perlu direspon oleh digital millennials di sektor strategis, serta kesiapan pemerintah untuk mendukung digital millennials dalam memberikan solusi digital yang disruptif. Inilah Ignite the Nation sesi pertama. Di atas panggung ini sudah ada 5 menteri kabinet kerja. Dan ini mungkin tadi panitia sebenarnya agak nitip ke saya, Bapak Ibu ya. Jadi ternyata panelnya pada siang hari ini bukan panel menteri, tapi panel mentor sektor strategis. Gitu, itulah kenapa mentor-mentor ini saat ini berasal dari sektor yang sangat berbeda-beda. Di sini ada Ibu Ani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, tepuk tangan. Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Bapak Tom Lembong, Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pak Triawan Munaf, Kepala Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Dan yang terakhir dan host hari ini adalah Chief Rudiantara, Menteri Kominfo Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan kupas satu persatu sektor-sektornya. Dan kita tanya, apa sih di area masing-masing Bapak dan Ibu mentor ini yang masih perlu bantuan anak muda untuk digarap gitu dengan digital economy. Mungkin saya mulai dengan Pak Rudiantara dulu. Sebetulnya yang paling mendasar adalah mengenai infrastruktur. Saya tanya di sini, di ruang ini siapa yang tidak pakai ponsel? Semua pakai ponsel. Jadi door prize ponsel ditiadakan.
teman-teman semua, ponsel itu tidak bisa jalan kalau tidak ada apa? Tidak ada sinyal, tidak ada koneksi. Nah, tugas pokok saya adalah bagaimana menyediakan sinyal akses internet sebanyak-banyaknya. Nah, dari sisi jaringan tulang punggung, backbone, ya, kita kan udah nggak bicara voice lagi, kita maunya internet. Coba aja, kalau kita masuk atau datang ke satu tempat, yang ditanyakan selalu ada wifi atau enggak? Ya kan? Nah, jadi semua udah data, semua sudah internet. Indonesia ini spending di bidang ICT-nya di ASEAN itu boleh dikatakan rasio terhadap GDP-nya paling rendah, 0,01%. Nah, sekarang kita membangun banyak. Terima kasih ke Bu Menteri Keuangan yang menyediakan, menjamin pembayaran untuk pembangunan infrastruktur. Saya laporkan juga, kita tahu Palaparing itu menghubungkan bersama jaringan dari operator, menghubungkan semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ada 514. Barat sudah operasi, tengah sudah operasi, timur konstruksinya Bu sudah selesai. Sekarang kita menunggu masa stabilisasi dan integrasi ke Palaparing Barat dan Timur. Jadi paling lama insya Allah minggu ketiga bulan September sudah komersial. Jadi konstruksinya sudah selesai. Nah, inilah yang kita bangun terus menerus. 4G kita ada berapa? 5.000 lebih kecamatan ya. 4G praktis sudah ada di semua kecamatan, di ibu kota kecamatannya. Semua kecamatan? Ya, ibu kota kecamatannya. Ya. Jadi kalau kita merdeka 74 tahun, ya internet kita hampir merdeka. Belum merdeka sepenuhnya, tetapi kita akan terus membangun infrastruktur agar kita betul-betul merdeka dari internet di Republik. Kita lanjut ke Ibu Ani dulu ya, Ibu Sri Mulyani. Jadi bisa di-share mungkin dari perspektif Ibu Ani, kira-kira sektor-sektor di dunia financial atau keuangan yang masih yang masih perlu bantuan anak-anak muda nih. Misalnya contohnya ada permasalahan yang udah gemes banget pakai traditional ways itu nggak bisa-bisa. Kira-kira apa sih yang masih ada potensialnya untuk digarap oleh anak? Pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Rudiantara itu sebagian. Baru saja kemarin tanggal 16 Presiden Jokowi menyampaikan rancangan undang-undang untuk APBN 2020. Dan dari situ saja, ini teman-teman yang ada di sini, saya boleh ya panggil teman ya supaya saya merasa muda. Teman-teman yang di sini sebetulnya kalau mau lihat langsung at glance secara sepintas, akan muncul banyak sekali ide dari situ. Pertama saya beberapa soundbite saja. Tahun depan 505 triliun anggaran pendidikan. Ya. Itu dibandingkan tahun 2014 yang hanya 350 triliun, itu kenaikan yang luar biasa. Tadi ditanya, Ibu Ani butuh apa? Oh, banyak sekali. Di dalam anggaran pendidikan itu ada anggaran untuk dana operasional sekolah, 270.000 sekolah untuk sekitar 50 juta siswa. Saya belum bicara tentang madrasah, itu yang di Kemendikbud, belum yang di Kementerian Agama. Gimana kita tahu kalau kita mengeluarkan ratusan triliun, biaya operasional itu betul-betul membantu operasional sekolah guru. Saya bayangkan dengan teknologi digital, Anda bisa punya pikiran, karena sebetulnya digital economy you try to connect dan menurunkan transaction cost antara kebutuhan data dengan yang memprovide data dengan user datanya. Dan untuk keuangan negara, akuntabilitas publik penting sekali. Jadi saya bayangkan mestinya di situ akan banyak sekali ide dari para teknopreneur di sini. Tidak hanya ruang guru, dia bicara tentang substansi kurikulum. Mengelola dan running the management of school itu sesuatu yang luar biasa penting. Dan itu menurut saya bisa menjadi ide untuk Anda. Saya kasih contoh lagi. Tahun depan kita akan keluarkan 72 triliun untuk 75.000 desa di seluruh Indonesia. Setiap desa itu minimal dapat hampir 1 miliar, ada yang bisa sampai 5 miliar.
So many idea. Jadi saya ingin teman-teman di sini coba deh baca sedikit nota keuangan. Memang nggak seperti Twitter cuma 144 karakter ya. Jadi harus agak sedikit tekun. Tapi you can actually look at the program dan Anda bisa akan lihat begitu banyak program yang Anda bisa bayangkan. 75.000 desa kalau mereka di-connect kan itu lahan untuk aplikasi kan. You can create aplikasi. Pak Rudiantara untuk program 1000 Technopreneur ini dari mulai 2017 ya Pak ya. 16 sudah ada inkubasi. Jangan basinya saja, inkubasi benar-benar. Dan muncullah 300 dari puluhan ribu. Saya berharap 1000 Technopreneur itu suatu saat dia bisa menjadi unicorn, dekakorn. Sehingga saya akan senang melihat Indonesia sebagai ekonomi yang memiliki potensi digital yang menurut banyak studi katanya hebat. Tapi it's going to be just potensi kalau tidak ada Anda semuanya. So I hope dalam waktu 1-2 tahun lagi di ruangan ini akan ada calon-calon unicorn dan dekakorn yang baru. Terima kasih. Ignite the Nation, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 1 Indonesia.